Mas ada salah satu ilmu namanya Sabdo Pandito Ratu, atau bisa dibilang kun fayakun, yang artinya apa yang kita ucapkan semuanya akan terjadi. Iya. Nah, ini katanya cuma orang-orang tertentu saja yang punya ilmu ini, atau mungkin ini bisa dipelajari atau enggak, Mas? Ini bisa dijelaskan, Mas? Sabdo Pandito Ratu ya Mas ya. Sabdo yang namanya sabda ya, atau apa yang kita ucapkan, kan begitu ya. Nah, ya balik lagi ya, kalau kita bicara ilmu itu sebetulnya banyak Mas ya. Pinter berhitung itu juga ilmu ya. Pinter bekerja cari duit itu juga ilmu ya, dimana kita bisa memanfaatkan setiap pengetahuan kita, wawasan kita itu jadi bermanfaat untuk hidup kita, yaitu ilmu buat saya. Jadi ilmu itu jangan diidentikan dengan seolah-olah ilmu itu hanya tentang, mohon maaf, hanya tentang kekuatan-kekuatan spiritual atau supranatural ya. Intinya dihubungkan dengan kesaktian. Enggak, ilmu itu merupakan sebuah pengetahuan. Ya, jadi ilmu itu pengetahuan Mas Yahya. Nah, kalau Mas Yahya bertanya tentang Sabdo Pandito Ratu, ya memang itu ada. Maksudnya ada itu memang dari para leluhur kita ya, memberikan nama ini kan sesuai dengan realita yang terjadi Mas Yahya. Ya, diberikan nama Sabdo Pandito Ratu ya, yang mana seolah-olah orang yang mempunyai apa ya istilahnya kekuatan tertentu ya, apa yang kita ucapkan ini pasti terjadi, kan begitu ya. Nah, padahal kalau ini ditanyakan apakah ini merupakan karomah orang tertentu atau mungkin bisa dipelajari Mas Wahyu, ya sebetulnya bisa dipelajari, bahkan sangat bisa Mas Yahya ya. Jadi kita itu kebanyakan kan terjebak dengan namanya ini, ilmu itu. Kan balik lagi, itu pengetahuan. Nah, kalau kita mampu mempelajari pengetahuan itu, kemudian kita mampu mengembangkan pengetahuan tersebut, dan kita mampu menggunakan atau menjalankan pengetahuan tersebut di dalam hidup kita, sehingga bermanfaat positif tentunya untuk hidup kita, ya ini kan bagus sekali Mas Yahya. Jadi dipelajari sangat bisa, dan bahkan kalau saya bicara mudah, saya enggak ya Mas Yahya, karena mudah dan susah kan setiap orang tentu berbeda-beda ukurannya ya, tetapi sangat bisa dipelajari. Contoh, kadang orang itu enggak berpikir atau enggak menyadari. Contoh kadang kan begini Mas Yahya, sering orang tua-tua kita dulu, waktu saya masih kecil ya Mas Yahya. Kebetulan saya ini lahir di era 80-an ya. Jadi masih betul-betul masih suasananya itu bisa dikatakan masih deso banget lah Mas Yahya, zaman dulu Mas Yahya. Nah, orang tua-tua kita itu dulu seringkali melarang anak-anaknya, misalkan lagi bermain gitu Mas Yahya. Terus orang tua kita itu bilang, "Ojo pelayan dek kono kok tibo." Iya, sering. Jangan lari-lari di situ, nanti jatuh. Nah, kadang orang tua ini mengucapkan itu masih belum mingkem, nek katanya orang Jawa itu. Lambene iki urung mingkem Mas Yahya. Tapi anak itu sudah terjatuh. Nah, ini sebetulnya juga bisa dikatakan sebagai Sabdo Pandito Ratu Mas Yahya. Tanpa disadari. Karena apa? Orang tua kita itu sebelum mengucapkan itu sudah muncul di dalam pola pikirnya. Wah, bahwa anak ini kalau terus lari di situ nanti akan jatuh, dan tanpa disadari pula meyakini itu Mas Yahya. Sehingga kita ketika mengucapkan ojo mlayu ning kono kok kowe tibo, atau jangan lari di situ nanti kamu terjatuh, maka akan terjatuh sungguhan Mas Yahya. Kan itu sering Mas Yahya. Bahkan mungkin sampai detik ini saya cerita. Masih banyak yang mengalami hal itu. Tapi itu tanpa disadari. Itu hal yang sederhana ya Mas. Itu sederhana. Nah, semisal kita mau yang lebih, misal kita mau berlimpah secara ekonomi, itu apa bisa juga Mas? Ya,
Makanya ini kan Mas Wahyu katakan bahwa ini adalah sebuah pengetahuan yang mana bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Nah ini tadi kan sebuah ketidaksengajaan, tapi ada hakikat di dalamnya. Di mana ada keyakinan, kepercayaan yang melampaui batas daripada sebatas unsur manusiawinya. Jadi istilahnya kalau kepercayaan itu kan sebatas ada di dalam alam berpikir kita. Tapi kalau sudah masuk di dalam keyakinan, lebih-lebih masuk lagi di dalam keimanan, itu sudah melampaui batas, Mas Yahya. Nah, orang yang mengatakan jangan lari di situ nanti terjatuh, itu kan nggak menyadari bahwa ini sebetulnya juga sabdo pandito ratu. Makanya kalau orang ada yang mengatakan bahwa jangan ngomong sembarangan, bicara itu adalah doa misalkan. Ya kan sering kan kita mendengar itu. Ya sebetulnya masuknya ke sana. Makanya untuk orang-orang yang paham, maka akan mampu memperdalam pengetahuan ini dan akan mampu mengembangkannya, Mas Yahya. Jadi sebetulnya apa sih? Kenapa bisa terjadi sih yang dikatakan sabdo pandito ratu? Atau yang dikatakan kun fayakun, yang terjadi, terjadilah. Sebetulnya penyatuan, Mas Yahya. Penyatuan daripada pola pikir ini tadi. Dari gambaran, ya, kita bisa katakan sebagai imajinasi mungkin, ya. Kita membayangkan, berimajinasi, oh nanti bisa terjadi begini, kemudian masuk di dalam tingkat keyakinan kita. Ya maka akan terjadi, Mas Yahya. Jadi itu bisa dikembangkan, bisa kita pelajari. Sebetulnya penyatuan tingkat kepercayaan kita ini loh, melalui pola pikir ini masuk ke dalam relung daripada hati atau jiwa kita. Saya sering katakan bahwa hidup kita itu kan terdiri dari 50-50 itu ya. Dua unsur, iya. Dua unsur. Yang satu bersifat goib, yang satu bersifat fakta. Nah ini 50, yang ini 50, Mas Yahya. Lah yang bersifat goib ada di mana? Saya sederhanakan saja, yang bersifat goib itu yang 50% ada di dalam hati. Sedangkan yang 50% yang bersifat fakta, saya ibaratkan, ya, itu softwarenya ada di dalam otak atau di dalam pola pikir. Makanya penyatuan ini dan ini itu penting sekali, Mas Yahya. Ini, ya maaf ya, ini mudah untuk diucapkan. Tetapi ini sulit, membingungkan, bahkan membuat orang stres. Makanya bicara kadang orang katanya cari ilmu, kebanyakan ilmu katanya stres, bisa sampai gila. Sebetulnya bukan. Kalau orang kebanyakan ilmu itu orang itu pasti pintar. Dan pasti hidupnya akan semakin enak. Karena apa? Ya secara logika, semakin banyak wawasan pengetahuannya, Mas Yahya. Kalau bisa mengembangkan dan memanfaatkan itu di dalam hidupnya kan tentu bagus sekali. Nah, makanya kenapa orang bisa dikatakan katanya berguru ke sana sini, kebanyakan ilmu itu kalau nggak kuat bisa gila. Sebetulnya karena gila itu karena stres mikirnya itu tadi loh, nggak paham, gitu loh Mas. Ya, jadi ya sabdo pandito ratu itu ya terlepas dari ada beberapa orang yang istilahnya, oh ini harus dengan sarana begini begitu, ya itu hak masing-masing sih Mas ya. Kalau dari Mas Wahyu sendiri yang jelas itu tanpa kita sadari sebetulnya penyatuan daripada alam berpikir kita dengan keyakinan di dalam hati kita, Mas Yahya, maka akan terjadi sama halnya dengan kun fayakun, ya, sama halnya dengan sebuah keyakinan atau iman itu tadi, Mas Yahya. Jadi sangat bisa, sangat ya memang ada gitu lah. Intinya semua orang bisa melakukan itu, tapi balik lagi, kualitas atau kemampuannya setiap orang berbeda-beda. Kekuatan Mas Yahya dengan kekuatan Mas Wahyu jelas berbeda, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Bisa dipahami ya? Sama halnya dengan kita berdoa, mungkin sama. Mas Yahya bisa berdoa dengan segala kehebatannya Mas Yahya melalui bahasanya, Mas Wahyu juga demikian. Tapi kualitas daripada doa tersebut apakah bisa disamakan? Saya rasa tidak. Setiap orang berbeda-beda.
Itulah sebabnya kenapa hasilnya pun berbeda. Keyakinan, kepercayaan diri setiap orang juga berbeda-beda. Makanya hasilnya senantiasa juga berbeda, nggak selalu sama, Mas Yahya. Jadi sebenarnya Sabdo Pandito Ratu itu adalah sebuah keyakinan atau keimanan ya Mas. Jadi kalau kita yakin apa yang kita ucapkan ya akan terjadi. Ya, betul sekali. Dan potensi untuk ke sana ya kita semuanya bisa ya Mas, asal kita mau belajar. Semua bisa, yang penting kita mau belajar, dan ketika dikembangkan kan setiap orang ya tergantung pribadi yang mengembangkan kan begitu Mas Yahya. Ibaratnya beda-beda ya. Betul sekali. Ibaratnya begini, Mas Yahya dan Mas Wahyu ini sama-sama beli pisau dari pabrik yang sama misalkan. Tapi kenapa ketajaman daripada pisau itu bisa tidak sama? Keawetan daripada pisau itu bisa tidak sama. Dan kegunaan daripada pisau itu juga bisa tidak sama. Tergantung siapa? Ya tergantung Mas Yahya dan saya. Karena kita yang punya masing-masing itu tadi. Demikian pula dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi biasa ya, semakin tajam. Tentunya, makanya jangan terjebak seolah-olah kita harus belajar ilmu ini, belajar ilmu itu. Bagus, kita belajar ilmu, kita banyak ilmu itu penting sekali, bagus sekali. Apalagi kalau kita paham dan itu bisa bermanfaat untuk hidup kita. Tapi jangan sampai salah. Lebih-lebih belajar kepada, mohon maaf, orang-orang yang hanya berpura-pura ya, karena tentu banyak sekali lah, saya tidak mau mengatakan ini, tapi saya bertemu sekian banyak orang ya, jadi tidak semuanya itu, tidak semua orang yang kita lihat dari bungkusnya seolah-olah rapi bungkusnya, bagus bungkusnya, pasti bagus juga isinya atau berkualitas juga isinya, belum tentu Mas Yahya ya. Untuk itu kita gunakan nalar akal pikiran kita dan rasa daripada hati kita.